DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kemacetan menjadi salah satu permasalahan utama sejak lama di ibu kota. Kunci untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan adalah mendorong agar masyarakat Jakarta beralih menggunakan transportasi publik. Menurut Anies, transportasi publik di Jakarta sudah ada sejak lama, namun tidak banyak diminati karena masing-masing transportasi berjalan sendiri-sendiri. Karenanya, kami bekerja sebagai satu kesatuan integrasi antar transportasi publik yang ada di Jakarta, seperti Transjakarta, Mass Rapid Transit atau MRT, Light Rail Transit atau LRT, komuter lain, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, pihaknya terus gencar melakukan integrasi antar transportasi publik. Untuk mendukung integrasi ini, sejumlah fasilitas dibangun dan diperbaiki. Sebut saja jalur pejalan kaki, penataan kawasan termasuk pedagang kaki lima atau PKL, penataan drop-off dan pick-up angkutan lanjutan. Kemudian, signage yang baik, serta koneksi dengan halte bus Jakarta sebagai fasilitas pelengkap transit. Dengan demikian, dengan semakin banyaknya transportasi yang saling berintegrasi, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dan beraktivitas. Karena sekarang sudah terintegrasi, jadi bila masyarakat ingin mencapai mobilitas yang cepat, tanpa hambatan ia gunakan transportasi umum. Anies menambahkan, integrasi transportasi akan memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna. Hingga saat ini, terdapat 4 stasiun kereta yang sudah terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi publik lain di Jakarta, yaitu Stasiun Juanda, Senen, Tanah Abang, dan Sudirman. Keempatnya, menghubungkan stasiun MRT, halte Transjakarta, Jaklingko, Bajai, serta titik antarjemput maupun shelter ojek pangkalan dan ojek daring. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PT MRT Jakarta Perseroda akan mengintegrasikan 5 stasiun berikutnya. Stasiun tersebut adalah Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, Stasiun Gondangdia, Stasiun Palmerah, dan Stasiun Jakarta Kota. Hal tersebut, akhirnya Jakarta mendapat penghargaan sebagai kota ternyaman di dunia. Hal tersebut mendapat tanggapan dari ahli hukum tata negara Refli Harun. Ia mengatakan penghargaan yang diraih oleh DKI Jakarta sebagai kota terbaik di dunia dalam Sustainable Transport Award atas program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Menurut Refli, penghargaan tersebut patut disyukuri. Kita patut bersyukur bahwa ada penghargaan seperti itu. Tapi, penghargaan itu biasanya comparable dibandingkan dengan kota-kota crowded lainnya. Dan Jakarta terpilih sebagai yang terbaik. Tapi bukan berarti yang terbaik itu selalu absolut. Menurutnya, meski Jakarta telah menerima penghargaan tersebut, tapi tidak lantas membuat keberadaan Transjakarta menjadi alat transportasi alternatif yang membuat jalan-jalan di Jakarta menjadi lancar dan bebas kemacetan. Malah, kadang-kadang kalau Refli berjalan di Jakarta terasa rumit sekali transportasinya. Dirinya berpendapat bahwa pandemi COVID-19 saat ini membawa berkah tersendiri. Salah satunya mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Memang masih ada kemacetan, tapi tidak seburuk saat sebelum ada COVID-19. Tapi bukan berarti dirinya mengharapkan COVID-19 terus-menerus ada. Menurutnya, salah satu permasalahan di Jakarta adalah terkait jumlah kendaraan dan bagaimana caranya membuat warga Jakarta beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Apalagi, kedua masalah tersebut biasanya dipengaruhi oleh tingkat kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Walaupun macet ria, kadang-kadang orang lebih nyaman kalau ada di mobil sendiri. Tapi kalau menggunakan moda transportasi umum, biasanya dikaitkan dengan problem lingkungan. Ya kalau kita naik kendaraan umum, siap-siaplah belum bisa kayak negara lain. Sementara, terkait keberadaan MRT di Jakarta, menurut Refli, hal tersebut sudah cukup bagus, tapi masih ada beberapa keterbatasannya. MRT sudah sangat lumayan, tapi persoalannya sekali lagi, apakah dia punya akses kemana-mana? Padahal, MRT di luar negeri juga enak betul, tapi di Jakarta MRT masih terbatas, hanya dari pusat kota di Tamrin sampai Lebak Bulus. Menurutnya, persoalan di Jakarta sebagai kota yang macet dan lingkungan yang kotor belum bisa teratasi seluruhnya. Refli pun menyebut ada dua pihak yang harus dimintai partisipasi dan tanggung jawab. Di satu sisi adalah Pemprov DKI Jakarta, terutama Gubernur Anies Baswedan. Yang kedua tentu saja warga yang tinggal di Jakarta. Kedua pihak tersebut harus saling bekerja sama agar membuat kota Jakarta lebih nyaman dan terbebas dari kemacetan. Jadi, penghargaan ini patut kita syukuri, tapi harus menjadi pelecut dan pemicu untuk lebih baik, dan tidak perlu juga dibandingkan ataupun disandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dengan Ahok, Jokowi, atau Sutioso. Karena memang dalam sistem pemerintahan harus ada keberlanjutan program dari satu era ke era lainnya. Jadi, yang benar adalah yang baik dipertahankan,
yang tidak baik diperbaiki. Jadi tidak perlu pendukung saling meledek, bahkan masa pemerintahan Ahok lebih baik dari masa pemerintahan Anies Baswedan. Selain itu, DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Jakarta merupakan kota yang memiliki keberagaman suku dan bangsa. Namun, di tengah perbedaan itu, masyarakatnya tetap melakukan persatuan dan dirasakan oleh semuanya. Anies mengaku bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku bangga karena bisa mengadakan KTT di ibu kota. Ini memang pertemuan yang luar biasa buat Anies dan juga Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, Anies juga menyebut Jakarta adalah kota yang paling merepresentasikan Indonesia karena keberagaman suku dan bangsa dari semua daerah. Jakarta, kota yang mempresentasikan keberagaman Indonesia, bangsa yang memiliki 270 juta penduduk, dan Jakarta ini adalah kota dengan jumlah penduduk 11 juta. Tapi tidak ada kelompok di Indonesia yang tidak terwakili di kota ini. Jadi kota ini adalah kota beragam, juga luar biasa, dan ini kota yang dimana persatuan dirasakan oleh semuanya. Keberagaman bukanlah sebuah masalah, dengan mengakuinya maka persatuan bisa dicapai. Jadi sebagaimana mengakui perbedaan berarti mengakui persatuan, karena itu penting sebagai sebuah keberagaman. Tugas paling dasar dari pemerintah adalah mencapai keadilan sosial, membawa masyarakat menuju keadilan sosial. Begitu juga dengan di Jakarta. Semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial, dan ini kita cerminkan dalam kesetaraan kesempatan. Ketika kesetaraan kesempatan itu ada, maka perasaan keadilan itu akan hadir. Ketika mencakup pada aspek agama, sama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh warga negaranya, apapun latar belakang agamanya. Tidak mengherankan apabila Jakarta menjadi daerah yang kaya keberagaman. Walaupun begitu, rasanya sulit menghadirkan persatuan di tengah keberagaman tanpa adanya rasa kesetaraan. Rasa kesetaraan itulah yang saat ini terus dibangun dan dirawat oleh Gubernur Anies Baswedan. Anies berusaha menghadirkan rasa kesetaraan tersebut dengan memberikan banyak izin mendirikan bangunan untuk pembangunan berbagai rumah ibadah di Jakarta.